Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang support vector machine atau SVM. Apa itu SVM? SVM adalah model pembelajaran mesin yang diawasi yang menggunakan algoritma klasifikasi untuk masalah klasifikasi dua kelompok. Setelah memberikan satu model SVM, data pelatihan berlabel untuk setiap kategori mereka dapat mengkategorikan teks baru. Algoritma super vector machine atau SVM adalah alat pembelajaran mesin yang populer yang menawarkan solusi untuk masalah klasifikasi dan regresi. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibanding dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Dalam 2D, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai line wiris. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam 3D disebut plane similarity. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut hyperplane. Contoh hyperplane yang memisahkan dua kelas yang positif plus 1 dan negatif min 1 adalah seperti gambar berikut. Hyperplane yang ditemukan SVM diilustrasikan seperti gambar 1. Posisinya berada di tengah-tengah antar dua kelas, artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan. Terluar yang diberi tanda bulat kosong dan positif. Dalam SVM objek data, terluar yang paling dekat disebut hyperplane disebut support vector. Objek yang disebut support vector paling sulit diklasifikasikan karena posisi yang hampir tumpang tindih overlap dengan kelas lain. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya support vector inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SVM. Dan gambar di kiri termasuk gambar 2 menjelaskan bahwa terdapat dua kelas yang terdiri dari min 1 tunjukkan dengan warna biru dan 1 ditunjukkan dengan warna orange, seperti contoh yang ada di gambar sebelah kanan atas. Pada masing-masing titik tersebut digunakan untuk mencari pemisah antara data positif dan data negatif. Dan ini hasilnya bisa dikatakan seperti tersebut dengan syarat YI kurung buka XI titik W plus B kurung tutup min 1 seperti gambar berikut, sehingga ditemukan persamaan sebagai berikut: 1 W1 plus W2 plus B lebih besar sama dengan 1 untuk Y1 sama dengan 1 X1 plus 1 2 sama dengan 1. Berdasarkan persamaan di atas, maka didapatkan nilai dari setiap variabel dari persamaan 1 dan 2 didapatkan seperti gambar yang di bawahnya. Lalu persamaan 1 dan 3 didapatkan seperti gambar di bawahnya juga. Ini adalah penjumlahan persamaan 1 dan 3 dapatkan seperti gambar di bawahnya, dan menjumlahkan persamaan 2 dan 3 seperti gambar di bawahnya. Dan dari data di atas didapatkan persamaan seperti berikut. Yang kiri atas adalah asumsi gambar 3 bahwa kedua belah kelas terpisah secara sempurna oleh hyperplane. Dua buah kelas tidak selalu terpisah secara sempurna. Hal tersebut menyebabkan constraint pada persamaan 1 tidak terpenuhi, sehingga optimasi tidak terpenuhi dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SVM dirumuskan ulang dengan menggunakan teknik soft margin. Soft margin dijelaskan dalam bentuk gambar pada gambar 4 yang terletak pada kanan atas. Dan ini adalah modifikasi menggunakan margin, dan hasilnya sebagai berikut. Parameter C dipilih untuk mengontrol trade-off antara margin dan error klasifikasi atau nilai kesalahan pada klasifikasi. Parameter C ditentukan dengan mencoba beberapa nilai dan evaluasi apabila terhadap akurasi yang dicapai oleh SVM, misalnya dengan cara cross validation. Nilai C yang besar berarti akan memberikan penalti yang lebih besar terhadap error klasifikasi tersebut. Pada umumnya, permasalahan data tidak dapat dipisahkan secara linear dalam ruang input. Soft margin SVM tidak dapat menemukan pemisah dalam hyperplane, sehingga tidak dapat memiliki akurasi yang besar, tidak menggeneralisasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kernel untuk mentransformasikan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi yang disebut ruang kernel, yang berguna untuk memisahkan data secara linear. Secara umum, fungsi kernel yang sering digunakan adalah kernel linear, polinomial, dan radial basis function. Dan itu adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.